Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Mata indah Wen Xinzhao sedikit menyipit, dan berkata, saudara Su curiga bahwa majikannya adalah keturunan kuil Tianyuan saya. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan keraguan, tetapi penegasan. Ini mengakui bahwa dia juga cemberut di dalam hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, lalu, apa yang Brother Su ingin saya lakukan? Su Yi berkata, bagaimana kalau duduk di sela-sela? Wen Xin memikirkannya dan berkata, oke. Su Yi bangkit dari kursi rotan, memandangi gadis cantik itu, dan berkata, alasan mengapa saya tidak melakukannya di keluarga Zuo adalah karena saya khawatir Anda akan terjebak di tengah dan berada dalam dilema. Dan sekarang, aku puas dengan jawabanmu. Berbicara, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan keluar dari ruangan. Wen Xinzhao tercengang, ternyata dia telah menjaga perasaannya sendiri. Berpikir, dia berbalik untuk mengejar lantai atas kapal harta karun, di sebuah kuil. Kakak Huo, bahkan tukang perahu bukan tandingan Su Yi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Qian Tianlong khawatir dan mengerutkan kening. Memikirkan adegan yang terjadi di rumah Zuo hari ini, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Apa yang kamu takutkan, tukang perahu dikalahkan, itu masalah kepahitan, dan itu tidak ada hubungannya dengan kita. Huo Yunseng berkata sambil minum. Tapi, aku khawatir Su Yi sudah curiga. Qian Tianlong menghela nafas. Bagaimana dengan keraguan? Selama tidak ada bukti, dia tidak akan berani melakukan apapun pada kita. Jangan lupa, kita adalah keturunan kuil Yuntian, apakah dia tidak berani menempatkan kuil Yuntian di kuil Yuntian? Di mata Huo Yunseng mencibir, tidak setuju. Apa yang dikatakan saudara Huo sangat benar. Sun Feng tersenyum dan setuju. Ledakan. Pada saat ini, pintu tertutup aula utama ditendang terbuka, dan sosok tinggi Su Yi, sisiran, masuk. Huo Yuntian, Qian Tianlong dan Sun Feng semua terkejut dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Su Yi, kamu menendang pintu, apakah itu terlalu lancang? Huo Yunseng mendengus dingin, wajahnya muram. Qian Tianlong sepertinya menyadari sesuatu, menelan ludah, dan berkata, Su Yi. Kamu, untuk apa kamu di sini? Su Yi melirik ketiganya, dan berkata dengan acuh tak acuh, sekelompok karakter seperti badut, tidak peduli seberapa keras Anda melompat di jalan sebelumnya, saya tidak peduli. Tapi saya tidak menyangka, Anda begitu merajalela. Bahwa kamu menyewa pembunuh untuk berurusan denganku, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Jika Qian Tianlong tersambar petir, orang ini, apakah dia sudah tahu yang sebenarnya? Huo Yunseng mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, Su Yi, apakah kamu melakukan kesalahan? Apa hubungan pembunuhan tukang perahu terhadapmu dengan kami? Kamu tidak bisa salah orang baik. Dia tampak tenang. Iya, mengapa Anda mengatakan kami menyewa seorang pembunuh untuk membunuh Anda? Apakah ada bukti? Sun Feng mendengus. Tetapi melihat Su Yi tersenyum, dia berkata, saya di sini untuk membunuh. Apakah saya masih membutuhkan bukti? Naif. Huo Yunseng, Qian Tianlong, dan Sun Feng semua menegang dan ekspresi mereka berubah. Mereka tidak menyangka Su Yi begitu kuat. Su Yi, kami adalah keturunan istana surgawi Yuntian. Tidak peduli seberapa kuat kamu, jangan khawatir tentang seberapa serius konsekuensi dari melakukan ini. Huo Yunseng berbicara dengan suara yang dalam. Kamu tidak bisa mewakili sekte. Pada saat ini, Wen Xinzhao masuk, wajahnya yang cantik dingin dan mata bintangnya marah. Saya menyarankan Anda untuk mengatakan yang sebenarnya tentang siapa tukang perahu yang disewa, jika tidak, saya khawatir tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda hari ini. Anda. Huo Yunseng berubah warna sepenuhnya, dan berkata dengan sedih, kakak senior Wen, kamu adalah keturunan kuil Yuntian, mengapa kamu berbicara untuk orang luar? Wen Xinzhao berkata dengan ekspresi dingin, itu salah. Saya tidak akan membantu siapapun, dan saya tidak akan campur tangan hari ini. Saya sudah mengatakan apa yang perlu Anda katakan, sehingga Anda dapat melakukannya sendiri.
Setelah mengatakan itu, dia mundur dan melihat. Ini membuat Huo Yunseng dan yang lainnya tenggelam. Sun Feng bangkit dan berkata dengan marah, aku akan mencari Paman Zhang, tapi aku tidak percaya bahwa orang tua itu tidak peduli tentang ini. Dia mengambil langkah untuk pergi. Ledakan. Begitu Sui mengangkat tangannya, tubuh Sun Feng bergetar. Seolah ditindas oleh gunung, dia langsung jatuh ke tanah. Dia penuh rasa malu dan marah, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Karena kamu yang pertama melompat keluar, mari kita mulai dengan kamu dan beritahu aku siapa yang menyewa tukang perahu. Tidak apa-apa jika kamu tidak menjawab. Aku akan mengantarmu sekarang. Sui memandang Sun Feng dan berkata dengan ringan, dengar, aku hanya memberimu 3 napas untuk dipikirkan. Mata acuh tak acuh membuat Sun Feng gemetar, menatap Huo Yunseng dan Qian Tianlong seolah meminta bantuan. 1. Sui mulai menghitung. 2. Sui berbicara lagi. Huo Yunseng menamparkan meja dengan tiba-tiba, berdiri, dan berkata dengan tegas, Sui, kamu benar-benar memperlakukan kami. Ledakan. Ketika dia sekarat, dia menatap Huo Yunseng dan Qian Tianlong. Adegan kematian berdarah ini membuat tangan dan kaki Huo Yunseng dan Qian Tianlong menjadi dingin, dan jiwa mereka hampir keluar. Bahkan Wen Xinzhao gemetar di dalam hatinya, dan wajahnya yang cantik sedikit berubah. Di masa lalu, dia mengagumi keterampilan Sui dalam ilmu pedang, dan menganggapnya sebagai pemandu dalam ilmu pedang dan menghormatinya. Sui memberinya kesan yang sangat baik. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa ketika Sui membunuh seseorang, dia akan begitu santai dan ceroboh, seperti mencubit semut sampai mati, dia tidak peduli sama sekali. Sun Feng ini jelas tahu jawabannya, tetapi dia lebih baik mati daripada mengatakannya, tetapi itu juga mengesankan. Sui membuka mulutnya dan memandang Huo Yunseng dan Qian Tianlong, kalian berdua, ketika kamu melihat kematiannya, apakah hati nuranimu tidak sakit? Qian Tianlong menggigil di mana-mana, dan berlutut seperti pingsan, berteriak, saya berkata, Huo Yunseng yang menyewa tukang perahu, dan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Penonton terdiam. Pada saat ini, Huo Yunseng tampak tercengang, wajahnya berangsur-angsur menjadi jelek, dan dia mengucapkan setiap kata, Qian Tianlong, aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu tidak berguna. Qian Tianlong berteriak, saudara senior Huo, apakah saya salah? Anda awalnya menyarankan agar Anda menyewa seorang pembunuh dari Kuhai untuk membunuh Sui, tetapi pada saat itu, saya bahkan Kuhai. Saya belum pernah mendengar namanya. Untuk bertahan hidup, Qian Tianlong jelas cemas dan menyingkir. Aku akan membunuhmu pengkhianat dulu. Huo Yun sangat marah sehingga dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas Qian Tianlong, yang sedang berlutut di tanah. Sui tidak berhenti. Dia tidak setuju. Siapapun yang memberikan jawaban akan menyelamatkan hidupnya. Kepala Qian Tianlong berguling ke tanah, wajahnya penuh keheranan, mungkin tidak menyangka bahwa dia tidak mati di tangan Sui, tetapi mati di tangan Huo Yunseng. Melihat adegan ini, Wen Xinzhao tidak bisa tidak memikirkan 3 kata, anjing menggigit anjing. Masalah. Pada saat ini, mata Huo Yunseng seperti kilat, dan wajahnya penuh ketegasan, jika Anda tidak setuju, bahkan jika Anda dapat membunuh saya hari ini, Baqiao Huo tidak akan mengampuni Anda. Kata-katanya merdu dan menggelikan. Dia jelas tahu bahwa dia bukan lawan Sui, jadi melakukan ini tidak lebih dari pertaruhan. Rekan Taoisu, bisakah kamu memberi Huo Yunseng kesempatan? Zhang Yuntao, yang tidak pernah muncul dengan kecemasan dan kekhawatiran di wajahnya. Klan Baqiao Huo adalah salah satu dari 3 klan utama di Daxia, dan memiliki warisan yang kuat dan tidak boleh diremehkan. Orang tua itu juga tahu itu. Sesama Taoisu, saya tidak akan takut dengan ini, tetapi bukankah lebih baik jika kita bisa menyelamatkan masalah besar? Zhang Yuntao harus berdiri. Huo Yunseng adalah putra dari patriark klan Huo. Jika Huo Yunseng terbunuh di bawah hidungnya, klan Huo akan disalahkan, dan Zhang Yuntao juga akan terlibat. Sui mengangkat alisnya sedikit, melirik Zhang Yuntao, dan berkata, mempekerjakan seorang pembunuh untuk membunuhku adalah kejahatan yang tak termaafkan,
tetapi dia tidak tahu malu dan ingin menjernihkan keluhannya denganku, menurutmu. Manusia. Zhang Yuntao tersenyum kecut, baru saja akan mengatakan sesuatu. Su Yi, aku bisa memberikan kompensasi yang cukup, seperti keluarga Zuo, menggunakan harta untuk menebus kesalahan. Huo Yunseng menundukkan kepalanya untuk meminta maaf, situasinya lebih kuat dari yang lain, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya. Hidupmu tidak berharga. Mata Su Yi menghina, dan dia menjentikkan jarinya. Ledakan. Sebuah lubang berdarah dipahat, dan tengkorak Huo Yunseng hancur. Zhang Yuntao gemetar dan kehilangan jiwanya. Wen Xinzhao mengerutkan bibirnya. Dengan perbandingan ini juga dapat dilihat betapa beruntungnya orang-orang besar dalam keluarga Zuo, hampir tidak ada bedanya dengan mengambil nyawa dari tangan kematian. Rekan Taoisu, setelah saya kembali ke sekte, saya akan melaporkan dengan jujur. Jika Anda ingin membunuh seseorang, Anda dapat melakukannya sekarang. Zhang Yun menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara yang dalam. Wajah cantik Wen Xinzhao sedikit berubah, dan hatinya tiba-tiba menutup. Su Yi melirik Zhang Yuntao dengan sedikit terkejut, dan berkata, aku hanya membunuh orang yang pantas untuk dibunuh. Zhang Yun tertegun, dan berkata dengan ekspresi rumit, tidakkah kamu khawatir bahwa kuil Yuntianku menganggapmu sebagai musuh? Su Yi berkata dengan ringan, kamu kuil Yuntian harus lebih khawatir tentang apakah kamu dapat menanggung konsekuensinya jika kamu menjadi musuhku. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan tangannya di punggungnya dan berbalik. Setelah memikirkannya sebentar, Wen Xinzhao berbisik, Paman Zhang, setelah saya kembali kali ini, saya juga akan dengan jujur menjelaskan situasinya kepada guru. Saya percaya bahwa dengan kebijaksanaan para tetua sekte, saya pasti akan melakukannya. Buatlah keputusan yang paling cerdas. Zhang Yun menghela nafas, saya pikir Anda masih muda, Anda tidak mengerti sama sekali, ini bukan pertanyaan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Untuk sekte, jika Anda tidak dapat melindungi keturunan Anda sendiri dan membalas mereka, maka sekte ini akan menurun dan mati cepat atau lambat. Tidak terlalu mungkin, tapi pasti. Zhang Yun mengatakan ini, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, kecuali Su Yi memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat Zhongmen takut, jika tidak, Zhongmen akan membasminya. Wen Xinzhao terdiam sejenak, lalu berkata, Tuan Zhang, bisakah saya memberitahu rekan Taoisu tentang ini? Zhang Yuntao tertegun sejenak, dan matanya menjadi rumit, Xinzhao, tidakkah kamu menyukai Su Yi? Dia tercengang dan sedih. Baru beberapa hari sejak aku bertemu Su Yi. Pedang iblis termuda dari generasi muda di kuil Yuntian tampaknya telah mabuk oleh Su Yi, dan hatiku terpikat. Wajah cantik Wen Xinzhao membeku, sedikit panas, dan berkata, Paman Zhang, bukan seperti yang Anda pikirkan, saya hanya menghormati kepribadian dan bakat Su Daoyou, dan saya sangat mengagumi dan mengaguminya. Sebelum selesai berbicara, Zhang Yuntao menghela nafas dan melambai, Xinzhao, saya tidak peduli apa yang Anda katakan pada Su Yi, tetapi ada satu hal yang ingin saya ingatkan. Wen Xinzhao berkata, Tuan Zhang, tetapi tidak apa-apa untuk berbicara. Saya harap Anda dapat mengetahui satu hal. Jika Zhongmen benar-benar ingin berurusan dengan Su Yi di masa depan, sebagai penerus Zhongmen, bagaimana Anda harus memilih? Zhang Yun berkata dan berbalik. Untuk waktu yang lama, dia menghela nafas dan berbalik untuk mencari Su Yi. Di dalam ruangan, Su Yi sedang berbaring di kursi rotan, dan setelah mendengarkan Wen Xinzhao dengan tenang, dia hanya bisa mengangguk. Pamanmu Zhang mengatakannya dengan benar. Jika sekte manapun tidak dapat melindungi keturunannya sendiri, cepat atau lambat sekte itu akan binasa. Su Yi berkata, jika saya menjadi kepala sekte, jika saya tahu bahwa murid-murid saya terbunuh, saya pasti tidak akan menyerah. Saudara Su, apakah kamu benar-benar tidak takut? Wen Xinzhao sedikit bingung. Dari Su Yi, dia tidak melihat kekhawatiran apapun, hanya semacam ketidakpedulian dan ketenangan yang tidak mengubah wajahnya ketika gunung runtuh di depannya. Su Yi tertawa dan berkata dengan santai, saya katakan sebelumnya, jika Istana Ilahi Yuntian adalah musuh saya, Anda akan menanggung akibatnya.
Berbicara tentang ini, dia memandang Wen Xinzhao dan berkata dengan suara lembut, kamu tidak perlu malu tentang ini, bahkan jika kamu harus memutuskan hubungan antara kamu dan aku karena sekte. Aku tidak menyalahkanmu juga. Wen Xinzhao menghela nafas pelan, saya tidak bisa melakukan hal seperti itu, saya sudah mengetahuinya sebelumnya, jika sekte tersebut benar-benar ingin berurusan dengan saudara Su, satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah jangan ikut campur. Melihat ekspresi sedih di alis gadis cantik ini, Su Yi tidak bisa menahan perasaan kasihan. Setelah memikirkannya, dia berkata, "Yah, ketika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan pergi ke kuil Yuntian secara langsung dan menyelesaikan masalah ini." Wen Xinzhao melebarkan matanya dan berkata dengan terkejut, "Saudara Su akan membunuh kuil Yuntian saya." Su Yi tercengang, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu hanya memuja gunung, dan kekuatannya adalah levelnya, singkatnya, itu lebih besar dari kepalan tangan yang lain, jadi saya percaya Anda kuil Yuntian pilihan yang bijaksana akan dibuat." Kata-kata ini ringan. Itu bisa jatuh ke telinga Wen Xinzhao, tetapi tidak kurang dari guntur. Melihat musim panas yang besar ini, kultivator mana yang berani mengambil inisiatif untuk datang ke pintu dan mendiskusikan level dengan kuil Yuntian? Ini adalah pembudidaya hebat dari Dao spiritual, saya khawatir tidak ada keberanian seperti itu. Tapi Su Yi sepertinya mengatakan masalah sepele, nada dan sikapnya tidak berlebihan, seolah-olah baginya, ini memang masalah sepele yang bisa diselesaikan dengan mudah. Dia tertegun untuk sementara waktu, tetapi Wen Xinzhao merasakan antisipasi yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya, mata bintangnya cerah, dan dia berkata, "Saudara Su, maka saya sangat menantikannya. Suatu hari, Anda akan dapat menginjakkan kaki di Gunung Yuntian Divine, dan menunjukkan kekuatan besar Anda. Jika Su Yi benar-benar bisa melakukannya sendiri di masa depan. Paksa, untuk menekan kuil Yuntian, adegan seperti apa yang seharusnya." Su Yi dengan linglung berkata, "Apa yang diharapkan dari ini, dibandingkan dengan mengejar ilmu pedang adalah apa yang harus lebih Anda perhatikan." Wen Xinzhao tidak bisa menahan tawa, seperti kuncup bunga yang mekar setelah hujan, segar dan cerah. Dan penghinaan. Harga dirinya tidak terlihat, apalagi berdebat dengan siapapun. Tetapi ketika Anda benar-benar berhubungan dengannya dan belajar tentang pencapaian dan kebijaksanaannya dalam kendo, Anda dapat sangat menyadari bahwa kesombongannya berasal dari keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri, bukan mereka yang hanya berbicara. Retorika yang sebanding. Sisa perjalanan akan tenang. Su Yi menukar banyak uang dari klan Zuo dengan kepompong biji giok. Hanya sumber daya yang dibutuhkan untuk kultivasi sudah cukup baginya untuk berkultivasi ke ranah Yuanfu. Selain itu, bahan spiritual dan batu giok spiritual itu juga dapat digunakan untuk melunakkan pedang Xuanwu dan memperbaiki beberapa jimat rahasia yang kuat. Singkatnya, setidaknya sebelum ranah Yuanfu, Su Yi tidak lagi perlu khawatir tentang sumber daya budidaya. Suasana di kapal harta karun menjadi lebih halus dari sebelumnya. Ren Yuyu telah mengetahui tentang pembunuhan Huo Yunseng dan yang lainnya. Sejak saat itu, Ren Yuyu tetap berada di balik pintu tertutup, seolah-olah dia takut bertemu Su Yi. Zhang Yuntao juga terdiam, sengaja menghindari kemungkinan menghubungi Su Yi, dan hanya sesekali mengobrol dengan Wen Xinzhao. Sebaliknya, Su Yi, yang tampaknya bukan apa-apa, selain berkultivasi, dia menunjukkan latihan Wen Xinzhao tentang ilmu pedang. "Ketika saya kesepian larut malam, saya menyerahkan Qingwan, minum dan mengobrol. Hanya saja sebagian besar waktu dia mendengarkan, dia berbicara." Su Yi harus mengakui bahwa Qingwan adalah pendengar yang sangat menyenangkan. Ketika Anda bersamanya, Anda tidak perlu malu-malu, Anda dapat mengobrol dengan bebas tentang apa yang Anda pikirkan. Qingwan juga sangat senang, dia menyukai penampilan Su Yi saat dia minum dan berbicara. Tentu saja, setiap kali Su Yi berbicara tentang hal-hal memalukan seperti Suang Xiu, Qingwan tidak bisa menahan perasaan cemas dan malu, dan pipi Xia Fei. 7 hari berlalu dengan cepat. Dalam 7 hari terakhir, pesta mereka menghabiskan 1 hari di kota yang kaya akan materi spiritual di Jingzhou, dan Su Yi mengambil kesempatan untuk membeli sejumlah materi spiritual dasar yang dibutuhkan untuk memperbaiki jimat rahasia.
Di lain waktu, mereka semua sedang dalam perjalanan. Pada saat ini, Su Yi akhirnya menyadari betapa luasnya wilayah Daxia. Mereka mulai dari Tiananzu, bagian paling selatan dari Daxia, dan terbang sepanjang jalan dengan kapal harta karun. Meskipun kecepatannya tidak cepat, butuh hampir 10 hari. Sampai saat ini, hanya melintasi batas 3 negara bagian. Menurut Wen Xinzhao, dibutuhkan setidaknya setengah bulan untuk mencapai wilayah Changzhou, di mana kota Jiuding, ibu kota Kekaisaran Daxia, berada. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan lambatnya kecepatan kapal harta karun. Namun, Su Yi tidak terburu-buru dan tidak peduli. Itinerari seperti kehidupan, terburu-buru di jalan, ditakdirkan untuk melewatkan terlalu banyak pemandangan di sepanjang jalan. Larut malam. Xiangzhou, dekat tebing naga patah. Langit cerah dan bulan ada di langit, di bumi, sungai yang perkasa. Airnya mengalir, ombaknya seperti salju, dan cahaya bulannya seperti perak. Kapal harta karun itu berlabuh di puncak gunung tidak jauh dari tebing naga. Selain Ren Yuyu, Su Yi dan yang lainnya semua turun dari kapal harta karun, menyalakan api unggun, minum dan mengagumi bulan di puncak gunung, dan menghadap ke sungai. Dikatakan bahwa dahulu kala, di sungai di depan Anda hidup seekor kalajengking hitam, yang budidayanya tidak terduga, dan memiliki potensi untuk berubah menjadi naga. Itu akan tersapu keluar dari sungai setiap 100 tahun. Menyerap esensi bulan, dan perbaiki darah dan tubuhmu sendiri. Suara Wen Xinzhao dengan bijaksana mendengarkan, dan mengatakan sebuah legenda kuno, tetapi kemudian, tepat ketika naga hitam ini melintasi bencana dan berubah menjadi seekor naga, dia mengalami perubahan yang mengejutkan, sebuah pedang dengan basis kultivasi yang kuat. Xiu datang ke seberang sungai dan mencoba mengambil inti dalam dari banjir hitam ketika dia melintasi bencana. Akhirnya, di tebing naga patah, Jian Xiu menikam kepala naga hitam dengan pedang, tetapi Jian Xiu juga ditelan oleh naga hitam yang marah. Kalajengking hitam yang terluka tidak hanya melewatkan kesempatan untuk berubah menjadi naga, tetapi juga dipotong oleh perampokan dan jatuh. Nama tebing naga patah berasal dari ini, yang berarti bahwa tebing ini telah menghancurkan harapan naga hitam berubah menjadi naga. Setelah mendengarkan, King Ya sangat bersimpati pada pengalaman Hei Jiao. Yuan Heng dan Bai Wenxing merasa lebih dalam. Karena itu, genus Jiaolong ingin berubah menjadi naga sungguhan, yang lebih sulit daripada naik ke langit. Jika legenda ini benar, jalan naga hitam tidak sederhana, setidaknya ia memiliki latar belakang tingkat transformasi spiritual, dan memiliki tanduk naga, sisik dan cakar, dan punggung naga. Setelah perampokan, Anda dapat mematahkannya. Melalui dalam satu gerakan dan berubah menjadi bentuk naga sejati, memiliki nafas naga dan kekuatan naga, meskipun itu bukan naga berdarah murni yang lahir sejak lahir, itu jauh dari sebanding dengan naga banjir dunia. Su Yi menyesap anggur dan berkata dengan santai, dan pendekar pedang itu dapat memasukkan pedang ke kepala naga hitam, tidak ada kecelakaan, dia juga harus memiliki Taoisme transformasi roh, jika tidak, tidak ada kesempatan untuk mendekati itu. Naga hitam. Berbicara tentang ini, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, sayang sekali bahwa pembudidaya pedang ini terlalu bodoh. Saat berburu naga, Anda harus memotong sisik dan cakarnya, memotong ekornya, menusuk matanya, dan hancurkan tanduknya. Dengan cara ini, Jiao Longkong memiliki Taoisme yang tirani dan tak tertandingi, dan hanya dapat mengerahkan paling banyak setengah dari kekuatannya. Jika Anda membunuhnya lagi, Anda dapat dengan mudah menang. Semua orang tercengang. Mereka semua hanyalah legenda halus. Tapi siapa sangka, Su Yi langsung menyimpulkan banyak rahasia. Misalnya, alam dan latar belakang seperti apa yang harus dimiliki oleh Jiaolong hitam, saat berburu Jiaolong, apa artinya harus diadopsi untuk menang dengan mudah. Saudara Su Yi mengerti. Mata King Ya berbinar, dan dia berseru, mereka yang tidak tahu, saya khawatir mereka berpikir bahwa saudara Su Yi telah memburu Jiaolong. Ketika saya mendengar dia berbicara tentang rahasia latihannya, seseorang tidak bisa tidak memiliki rasa pencerahan yang membuka mata. Hanya saja tidak ada yang tahu, Su Yi telah membunuh Jiaolong. Di kehidupan sebelumnya, dia juga memotong kulit naga asli,
membongkar lunas, menarik urat naga, meminum anggur yang diseduh dengan darah naga, dan memakan hati naga yang setenar sumsum phoenix. Saat mengobrol, Su Yi tiba-tiba menyadari sesuatu, mengangkat alisnya sedikit, dan melihat ke kejauhan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.